Kisah seram ini bermula pada suatu malam yang dingin dan gelap. Agus, seorang pemandu lori yang berpengalaman, sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya setelah menghantar barangan di sebuah bandar yang jauh. Dia memilih untuk menggunakan jalan tol karena ia lebih cepat dan biasanya kurang sibuk pada waktu malam. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam ketika Agus memasuki jalan tol. Kabut mulai turun, membatasi jarak pandangannya. Radio lori bermain lagu-lagu lama, memberikan sedikit kenyamanan dalam kesunyian malam. Tidak lama kemudian, Agus mulai merasa letih. Matanya yang berat berjuang untuk tetap terbuka, dan kepala lorinya bergoyang kecil mengikut irama lagu. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih cepat sekali melintas jalan di depannya, menghilang ke dalam kegelapan. Agus menekan brek dengan keras, jantungnya berdegup kencang. Dia berhenti sejenak, mencoba mengumpulkan diri. Mungkin itu hanya kucing atau anjing, pikirnya, coba menenangkan diri sendiri. Agus meneruskan perjalanannya, tetapi tidak lama kemudian, dia melihat sekali lagi bayangan serupa, kali ini lebih jelas. Seorang wanita berpakaian putih, rambutnya panjang terurai, berdiri di tengah jalan tol, menatap lurus ke arahnya. Dalam keadaan panik, Agus mengelak dan hampir saja lori terbalik. Dia berhenti beberapa meter dari tempat kejadian, nafasnya tersengal. Agus mengintai keluar, tetapi tidak melihat siapa-siapa lagi. Ini tidak mungkin, gumamnya. Keadaan menjadi semakin menyeramkan ketika radio lori tiba-tiba berubah frekuensi sendiri dan suara garau yang tidak jelas mula kedengaran. Agus merasakan dingin menyeruak masuk ke dalam tulangnya. Dia tahu sesuatu yang tidak kena sedang berlaku. Dengan segala keberanian yang ada, Agus keluar dari lori untuk menyiasat. Angin malam yang sejuk menyapa wajahnya, dan kabut tebal menyulitkan pandangan. Dia berjalan mengelilingi lori, mencari apapun yang dapat menjelaskan kejadian aneh itu. Namun, semuanya tampak normal. Ketika Agus kembali ke kabin lori, dia terkejut melihat sosok wanita itu duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela. Terkejut, Agus terhuyung ke belakang, tetapi ketika dia melihat sekali lagi, kursi itu kosong. Jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan menyelimuti dirinya. Dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama dan melanjutkan perjalanan, berharap meninggalkan kejadian seram itu di belakang. Namun, semakin jauh dia memandu, semakin sering dia melihat sosok wanita itu. Kadang-kadang di pinggir jalan, kadang-kadang di cermin pandang belakang, selalu hanya sekejap dan menghilang. Ketika fajar mulai menyingsing, Agus tiba di sebuah stesen minyak. Dia berhenti untuk berehat dan mencoba mencari jawaban. Di sana, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang bekerja di stesen minyak itu. Agus menceritakan pengalamannya, dan wajah lelaki tua itu berubah pucat. Lelaki tua itu menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu, seorang wanita muda meninggal dalam sebuah kemalangan di jalan tol tersebut. Sejak itu, banyak pemandu lori dan pengemudi lain melaporkan telah melihat penampakan wanita tersebut, terutama pada malam gelap tanpa bulan. Menurut cerita, roh wanita itu tidak dapat beristirahat dengan tenang karena dia meninggal dalam perjalanan untuk bertemu kekasihnya yang tidak pernah mengetahui apa yang terjadi padanya. Agus mendengarkan dengan mata terbelalak, rasa dingin menyeruak ke dalam jiwanya. Dia memutuskan untuk meneruskan perjalanan pulang dengan lebih berhati-hati, berdoa agar dia dan penumpang gaibnya itu dapat menemukan kedamaian. Ketika matahari terbit sepenuhnya, Agus merasa lega melihat sosok wanita itu tidak muncul lagi. Perjalanan Agus berakhir tanpa insiden lebih lanjut, tetapi cerita malam itu akan selalu menghantui ingatannya. Kisah di jalan tol itu telah memberinya pengajaran tentang dunia yang mungkin ada di luar pemahaman manusia, di mana roh yang tidak tenang masih berkeliaran, mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan di kehidupan mereka. Dan begitulah kisah seram di jalan tol bersama Agus, sebuah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan, terukir dalam kenangan sebagai peringatan bahwa kadang-kadang, kita tidak sendirian di jalan yang sunyi dan gelap. Joko dan Zaki memasuki sebuah hotel bersejarah yang terletak di pinggiran kota. Mereka mendengar cerita-cerita seram tentang tempat itu tetapi memilih untuk menginap di sana karena tarifnya yang murah. Begitu mereka masuk, atmosfer yang gelap dan hening membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka menuju ke bilik mereka yang berada di lantai paling atas hotel. Setibanya di bilik, mereka merasa ada yang tidak beres. Bau yang menyengat dan suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut ruangan.
Mereka mencoba untuk mengabaikannya dan mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah hotel itu. Ternyata, hotel itu dulunya adalah rumah sakit jiwa tempat terjadi banyak tragedi dan kejadian misterius. Malam semakin larut, ketika Joko dan Zaki sudah bersiap-siap untuk tidur, mereka mendengar suara langkah kaki di lorong di luar bilik mereka. Tanpa suara apapun, pintu mereka tiba-tiba terbuka dan angin dingin masuk ke dalam bilik. Mereka panik dan mencoba untuk menutup pintu, tetapi pintu itu terus terbuka dengan sendirinya. Dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Namun, ketika mereka keluar dari bilik, mereka tersadar bahwa lorong yang tadi masih terang kini gelap gulita. Mereka terperangkap di dalam hotel yang tampaknya memiliki pikiran sendiri. Joko dan Zaki berusaha keluar dari hotel, tetapi setiap kali mereka mencoba pintu keluar, mereka kembali ke lorong yang sama. Mereka merasa seperti terjebak dalam waktu dan ruang yang tak berujung. Ketika mereka memutuskan untuk kembali ke bilik mereka, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dinding bilik, terdapat tulisan aneh yang tertulis dengan darah, "Kalian tidak akan pernah bisa pergi." Mereka merasa ketakutan yang tak terlukiskan dan menyadari bahwa mereka tidak sendirian di hotel itu. Dengan ketakutan yang semakin memuncak, Joko dan Zaki mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu. Mereka menemukan bukti-bukti tentang ritual-ritual gelap yang pernah dilakukan di sana dan penghuni-penghuni yang belum beristirahat dengan tenang. Saat mereka menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan kamar rahasia di dalam hotel yang tersembunyi dari pandangan semua orang. Di dalam kamar itu, terdapat altar dan simbol-simbol yang menakutkan. Mereka menyadari bahwa hotel itu adalah tempat yang dihuni oleh kekuatan gelap yang tak terbayangkan. Dalam usaha terakhir mereka untuk melarikan diri, Joko dan Zaki menghadapi kekuatan gaib yang menghalangi mereka. Mereka berjuang mati-matian untuk keluar dari hotel tersebut, berusaha mengalahkan kekuatan gelap yang mengancam nyawa mereka. Di akhir cerita, setelah berjuang melawan kekuatan gelap selama berjam-jam, Joko dan Zaki akhirnya berhasil melarikan diri dari hotel bersejarah itu. Mereka bersyukur bisa selamat, tetapi pengalaman mengerikan di dalam hotel tersebut akan selalu menghantui pikiran mereka. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi menginap di tempat yang penuh dengan misteri dan kegelapan seperti itu.